Pada episode kali ini, Mimin akan melanjutkan membahas petualangan sang manusia setrika alias Iron Man. Film ini berjudul Iron Man 3 yang rilis pada tahun 2013 lalu. Dianjurkan untuk menonton seri alur cerita Iron Man sebelum ini biar nyambung ceritanya guys. Link Mimin taruh di kolom deskripsi ya. Film ini disutradarai oleh Shane Black, dibintangi oleh Robert Downey Jr., Rebecca Hall, dan nama-nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Iron Man 3. Semangka. Dahulu kala, di tahun 1999, di dalam sebuah pesta perayaan tahun baru di Swiss, Tony Stark berkenalan dengan seorang ilmuwan cantik yang bernama Maya Hansen. Mengetahui Tony juga seorang peneliti dan bos dari perusahaan besar Stark Industries, Maya bermaksud menunjukkan hasil penelitiannya pada Tony. Siapa tahu Tony tertarik. Saat akan masuk ke dalam lift, seorang pria bersikeras ingin menemui Tony yang sedang sibuk. Pria itu bernama Aldrich Killian. Dia juga seorang penemu. Aldrich mendirikan sebuah organisasi yang disebut Advanced Idea Mechanic atau AIM. Dia ingin menawarkan kerjasama dengan Tony, namun Tony tidak terlihat tertarik sama sekali. Tony lalu menyuruh Killian menunggunya di atap gedung. 5 menit lagi Tony akan menemuinya karena dia masih ada urusan yang lebih penting. Aldrich pun bersemangat menurutinya. Di dalam sebuah ruangan, Tony melihat hasil penelitian Maya yang bisa mengakses jaringan organisme makhluk hidup dan mengatur ulangnya. Maya memulai penelitiannya pada tumbuhan. Pengawal Tony yang bernama Happy iseng memotong tangkai tanaman penelitian milik Maya. Lalu tiba-tiba terjadi hal aneh. Tanaman itu tumbuh kembali namun tidak stabil. Tanaman itu malah meledak, mengagetkan Tony dan Maya. Tony ternyata melupakan Killian yang semalaman kedinginan menunggunya di atap gedung. Berpindah ke masa sekarang, Tony yang saat ini sudah menjadi anggota Avengers bekerja keras membuat armor Iron Man terbaru yang dia sebut Mark 42. Tony membuat kostumnya itu bisa dipanggil hanya dengan gerakan tangannya. Tony berhasil memanggil Mark 42 hanya dengan gerakan tangan. Namun semua tidak sesuai, salah satu part yang menempel di bokong malah membuat Tony terlempar. Tony yang sudah 3 hari tidak tidur itu pun kesal. Tony lalu menyalakan televisi dan terlihat sosok pria yang bernama Mandarin menghack semua saluran televisi. Di sana terlihat dia dan anak buahnya membunuh para sandera tanpa ampun. Mandarin juga mengklaim beberapa ledakan yang terjadi akhir-akhir ini dilakukan oleh anak buahnya. Semua itu dia lakukan untuk mempersiapkan serangan terhadap Presiden Amerika. Mandarin mengancam akan menyerang Amerika dalam waktu dekat. Peristiwa itu langsung membuat heboh rakyat Amerika. Bahkan sang presiden memerintahkan Kolonel James Root yang saat ini memiliki armor buatan Tony yang disebut War Machine mengemban tugas untuk melacak keberadaan Mandarin. Sore harinya, Tony menemui James Root secara langsung. Tony yang juga seorang anggota Avengers merasa kalau dia juga harus terlibat dalam memberantas terorisme. Namun Rhodes menjelaskan kalau ini adalah urusan internal negara Amerika. Rhodes tidak ingin Tony ikut campur. Ditambah-tambah, Rhodes juga tahu kalau akhir-akhir ini Tony jarang istirahat. Rhodes menyuruh Tony untuk beristirahat. Namun Tony bersikeras untuk ikut membantu. Tony terlihat cemas. Tiba-tiba saja Tony kesakitan di bagian dada. Dia mengalami kepanikan. Tony berjalan tertatih keluar memasuki kostum Iron Man. Setelah diteliti, Jarvis menyebut kalau tubuh Tony mengalami panic attack atau kekhawatiran berlebih dan membuat jantungnya berdetak kencang. Tony pun langsung terbang untuk pulang. Di dalam kantor Stark Industries, Happy mengawal Pepper Potts yang saat ini menjadi pemimpin Stark Industries melakukan pertemuan dengan seorang pria. Dia adalah Aldrich Killian yang saat ini terlihat gagah, tidak seperti penampakannya di tahun 1999 lalu. Happy mengawasi Pepper dari luar. Di sana Happy kesal melihat pengawal Killian yang bernama Coldblood berlagak selengean di dalam kantor. Di dalam ruang rapat, Killian memperlihatkan hasil penemuannya yang disebut serum ekstremis kepada Pepper. Killian menjelaskan kalau serum itu memiliki kemampuan untuk memanipulasi otak dan meningkatkan kemampuan DNA manusia. Di luar, Happy menelpon Tony dan melapor kalau dia melihat hal yang mencurigakan. Namun Tony tidak memperdulikannya. Sementara itu di dalam ruangan, Pepper menolak tawaran Killian mengenai serum yang bisa meningkatkan kemampuan DNA manusia. Pepper mengetahui kalau itu sangat berbahaya jika disalahgunakan sebagai senjata, karena saat ini Stark Industries sudah tidak menjalani bisnis kerjasama dengan militer lagi.
Dan sekali lagi, tawaran Killian ditolak untuk kedua kalinya. Dia pun pergi. Happy yang curiga memotret plat nomor kendaraan Killian dan mengikutinya. Sesampainya di rumah, Pepper melihat Iron Man sudah duduk menunggunya untuk merayakan Natal. Di saat Pepper ingin melihat wajah Tony, Iron Man itu menolak untuk membuka topeng. Pepper lalu berniat mengambil linggis di bengkel untuk membuka topeng Iron Man tersebut. Sesampainya di dalam bengkel, Pepper pun terkejut melihat Tony yang sedang berlatih dengan keras. Kostum Iron Man tadi ternyata digerakkan dari jauh oleh Tony. Hal itu membuat Pepper kesal. Tony tidak ada niatan untuk menemaninya makan malam. Padahal ini adalah malam Natal. Tony lalu meminta maaf. Dia tidak bisa berhenti memikirkan nasib dunia setelah serangan Loki di New York sebelumnya. Tony khawatir kalau suatu saat terjadi serangan lagi, dia tidak mampu mempertahankan bumi. Makanya, dia rela tidak pernah tidur dan terus bekerja meningkatkan kemampuan armor Iron Man miliknya. Tony memang mencintai Pepper lebih dari apapun, namun saat ini Tony tidak bisa tenang karena memikirkan keselamatan dunia, termasuk melindungi Pepper. Pepper yang kasihan melihat apa yang dilakukan oleh Tony, berkata kalau hal itu terlalu berlebihan dan menganggap armor Iron Man milik Tony hanya jadi pengganggu saja. Pepper ingin Tony beristirahat, jangan terlalu memaksakan diri. Di suatu tempat nan jauh di sana, Happy memata-matai Coldblood yang sedang memberikan sebuah koper yang mencurigakan kepada seorang pemuda. Happy lalu bergerak menyenggol pemuda itu dengan sengaja dan menjatuhkan kopernya. Terlihat berbagai kapsul serum berjatuhan. Happy lalu melihat hal aneh di wajah pemuda di depannya. Happy mencuri salah satu serum dan beranjak pergi, namun dia langsung dihadang oleh Coldblood. Mengetahui sedang terancam, Happy memukul Coldblood di wajahnya. Namun sesuatu hal aneh terjadi. Lalu dengan mudah, Coldblood melempar Happy. Di sana pemuda tadi menyedot salah satu serum dan tiba-tiba tubuhnya menyala. Pemuda itu berteriak meminta tolong. Dan seketika tubuhnya meledak, terjadi ledakan dahsyat di tempat itu. Happy yang sekarat melihat Coldblood yang mampu bangkit lagi. Tubuhnya yang hancur kembali utuh. Dia berjalan pergi dengan santai. Beberapa saat kemudian, siaran televisi kembali dihack oleh Mandarin. Mandarin menyebut kalau ledakan barusan adalah ulah anak buahnya dan rencananya mengincar Presiden Amerika tidaklah main-main. Di dalam rumah sakit, Tony menjenguk Happy yang koma. Setelah keluar, Tony kesal dengan wartawan yang terus menanyainya mengenai serangan Mandarin yang melukai karyawannya. Di depan kamera, Tony menyebut kalau dia sebagai Iron Man akan ikut campur urusan terorisme ini dan dia akan membunuh Mandarin dengan tangannya sendiri. Di rumahnya, Tony memeriksa berkas TKP. Disebutkan kalau panas ledakan semalam lebih dari 3000 derajat Celcius dan menghanguskan siapapun yang ada di dekatnya. Namun, sampai saat ini tidak ditemukan serpihan bom di sana. Di hologram TKP itu, Tony menemukan kalung militer milik pelaku pemboman. Dia lalu menyuruh Jarvis meneliti ledakan lain yang mirip dengan ledakan semalam. Jarvis menemukan ada ledakan lain yang mirip. Ledakan itu terletak di Tennessee. Ledakan itu viral di media massa sebagai bom bunuh diri seorang perwira militer bernama Chad Davis. Tony langsung menyuruh Jarvis menjadwalkan untuk pergi ke Tennessee. Beberapa saat kemudian, seseorang menggedor pintu masuk rumah Tony. Dia adalah Maya Hansen. Maya menjelaskan kalau dia datang karena ada urusan yang sangat penting untuk dibicarakan. Pepper Potts lalu tiba-tiba turun dan mengajak Tony untuk pergi mencari tempat yang aman karena akibat pernyataan Tony tadi pagi, dia merasa tidak aman ada di rumah. Namun Tony menolak untuk pergi. Di tengah-tengah perdebatan, tiba-tiba sebuah roket meluncur dan meledakkan rumah Tony. Tony memasangkan Mark 42 ke tubuh Pepper untuk melindunginya. Dari jauh, 3 helikopter yang dikendarai Coldblood dan anak buahnya terbang mendekati rumah Tony. Tony lalu menyuruh Pepper untuk menyelamatkan Maya keluar dari rumah. Sesampainya di luar rumah, Tony kembali memanggil armor Mark 42. Armor itu pun terbang dan menempel di tubuh Tony. Setelah semua terpasang, Tony berusaha terbang namun karena armor itu masih prototipe, maka dia kesusahan untuk membawanya terbang. Tony lalu menembak salah satu helikopter dari jauh. Sementara helikopter yang lain masih menembaki rumah Tony dan menghancurkan semua yang ada di sana. Tony pun ikut terjebak reruntuhan yang jatuh hingga ke dasar laut. Di dasar laut, Tony berusaha untuk bangkit. Di atas, melihat sudah tidak ada perlawanan lagi, Coldblood pun pergi. Di dasar laut, Jarvis berhasil memulihkan tenaga Mark 42 dan membawa Tony melesat terbang jauh. Jarvis membawa Tony yang pingsan terbang hingga Tennessee. Karena tenaga Mark 42 sudah habis, mereka pun mendarat darurat di tumbukan salju.
Tony terkejut kenapa dia ada di Tennessee. Jarvis lalu menjelaskan kalau sebelumnya Tony menyuruh Jarvis untuk menjadwalkan terbang ke Tennessee. Dia hanya menjalankan tugasnya saja. Tony lalu menyeret armor Iron Man itu di jalanan. Tony mampir di salah satu telepon umum. Dia menelpon sebuah nomor rahasia dan mengabarkan kalau dirinya baik-baik saja. Tony lalu membawa armor Iron Man miliknya masuk ke dalam salah satu garasi milik warga. Di dalam sana, Tony ditemui oleh pemilik rumah yang ternyata seorang anak kecil. Bocah itu bernama Harley. Harley terkejut saat mengetahui pria yang ada di depannya adalah Iron Man karena Harley sangat mengidolakannya. Di rumah itu, Harley hidup bersama ibunya yang saat ini sedang bekerja. Ayah Harley pergi entah kemana dan tidak pernah kembali lagi. Tony kemudian meminta bantuan Harley untuk mencari beberapa peralatan yang dibutuhkan untuk mengisi ulang tenaga Mark 42 miliknya. Sebagai imbalannya, Tony memberi Harley sebuah benda yang bisa menakut-nakuti orang-orang yang membulinya di sekolah. Harley pun senang. Di dekat reruntuhan rumah Tony, Pepper Potts sedih melihat helm Iron Man yang rusak di depannya. Pepper lalu melihat sesuatu. Dia pun memakainya. Beberapa saat kemudian, terdengar suara Tony yang memberi kabar kalau dirinya baik-baik saja. Pepper pun lega. Pepper lalu mengajak Maya untuk berbincang-bincang. Di dalam mobil, Maya berkata kalau bosnya bekerja sama dengan Mandarin. Pepper pun kaget mendengarnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, bos Maya ternyata adalah Aldrich Killian. Di tempat lain, Aldrich Killian menyuruh anak buahnya untuk bersiap-siap menyambut kedatangan Mandarin. Di jalanan, Harley mengajak Tony mengunjungi bekas ledakan bom bunuh diri beberapa tahun lalu yang dilakukan oleh pria yang bernama Chad Davis. Di tempat itu, Harley menyinggung tentang serangan alien di New York beberapa tahun lalu. Tidak disangka, perkataan Harley itu membuat jantung Tony berdetak kencang. Tony mengalami serangan panik. Tony merasa gelisah. Tony lalu terduduk lemas. Tony kemudian menyuruh Harley membantunya menemui ibu Chad Davis. Malam berikutnya, di dalam sebuah bar, Tony bertemu dengan ibunda Chad Davis. Ternyata, tanpa diminta, ibu-ibu itu memberi Tony berkas rahasia milik anaknya. Ibu-ibu itu mengira kalau Tony lah orang yang meminta berkas itu. Tiba-tiba dari belakang, datang seorang wanita dan memborgol Tony. Saat sedang berdebat dengan polisi lain, Tony menyuruh ibu Davis menyembunyikan file milik anaknya. Tidak disangka, wanita misterius itu memiliki kekuatan aneh. Tangannya menyala seperti lava dan membunuh 2 polisi di depannya sekaligus. Tony pun kabur. Di luar terlihat Coldblood yang juga ada di sana. Tony lalu masuk ke dalam sebuah gedung. Namun wanita misterius itu masih saja mengejarnya. Di dalam sebuah dapur, Tony memanfaatkan kepala sang wanita misterius yang sedang memanas untuk melepaskan borgolnya. Tony lalu mengutak-atik selang kompor dan meledakkan tempat tersebut. Wanita misterius itu pun berhasil dikalahkan. Namun di belakang Tony, Coldblood melelehkan kaki tandon air dan membuatnya jatuh menimpa Tony. Tony pun terjebak. Coldblood lalu datang dengan menyandera Harley. Harley kemudian menyalakan alat yang diberikan Tony dan membuat Coldblood lengah. Tony langsung menembak Coldblood dengan senjata rakitan di lengannya dan menghancurkan kepala Coldblood. Tony lalu mengambil kunci mobil milik Coldblood dan bergegas pergi. Sambil membawa berkas Chad Davis, Tony menyuruh Harley menjaga Mark 42 di garasinya. Tony lalu pergi menggunakan mobil milik Coldblood. Di tempat lain, Coldblood mampu memulihkan diri dan kembali bangkit. Beberapa saat kemudian, semua siaran TV di dunia kembali dibajak oleh Mandarin. Di sana terlihat Mandarin yang membunuh salah satu pengusaha kaya Amerika dan mengancam akan mengincar sang presiden dalam waktu dekat. Presiden yang panik langsung menyuruh James Root melacak tempat persembunyian Mandarin. Di perjalanan, Tony menyadari kalau perusahaan milik Aldrich Killian ada di balik semua ini. Siang harinya, James Root dengan kostum War Machine miliknya melacak sinyal Mandarin sampai di Pakistan, namun tidak ada apa-apa di sana. Tony kemudian menghubungi James Root. Tony tahu kalau perusahaan milik Aldrich Killian bekerja sama dengan militer mendesain ulang kostum War Machine. Tony butuh username dan password milik Root. Tony kemudian membobol mobil milik seorang wartawan. Saat Tony sedang bekerja, sang pemilik mobil masuk dan melihat Tony ada di sana. Awalnya dia marah, namun ternyata wartawan itu adalah penggemar Iron Man. Dia sangat senang bertemu Tony. Tony kemudian menyuruh wartawan itu mengutak-atik parabola miliknya agar bisa mendapatkan sinyal yang kuat dan dia bisa menyelamatkan dunia. Setelah mendapatkan sinyal, Tony meretas jaringan perusahaan AIM menggunakan data login Rhodes. Di sana, dia melihat beberapa file tentara yang menjadi kelinci percobaan Killian yang disebut Project Extremis. Percobaan itu membuat seseorang memiliki kemampuan merubah tubuh menjadi lava dan menyembuhkan diri.
namun ada pula yang gagal dan meledak seperti bom. Di tempat lain, di dalam sebuah hotel, Maya mengungkapkan kalau dia menyesal telah membantu Killian mengembangkan serum ekstremis. Maya tidak mengira akan menjadi sangat berbahaya seperti sekarang ini. Beberapa saat kemudian, tidak disangka Aldrich Killian datang ke sana dan menangkap Pepper Potts. Sementara itu, War Machine lagi-lagi menggerebek tempat yang salah. Tidak disangka, di sana seorang wanita melelehkan tangan War Machine dan membuatnya pingsan. Di perjalanan, Tony menelpon Jarvis. Setelah mengolah data yang diberikan oleh Tony, Jarvis menemukan asal sinyal broadcast Mandarin. Bukannya di tempat yang jauh, namun Mandarin saat ini berada di Miami. Tony lalu bertanya perkembangan tenaga Mark 42. Harley menjawab kalau tenaga Mark 42 masih belum cukup karena tegangan listrik rumahnya sangat rendah. Mendengar itu, Tony pun langsung panik. Bagaimana mungkin dia bisa menyerang persembunyian musuh tanpa kostum Iron Man? Mengetahui Tony sedang panik, Harley menyuruh Tony untuk tenang. Harley yakin Tony yang cerdas bisa membuat alat yang bisa membantunya menjalankan misi ini tanpa kostum Iron Man. Tony pun mulai berpikir. Pagi harinya, Tony berbelanja berbagai peralatan dan mulai merakit senjata. Sesampainya di Miami, Tony mengendap-endap masuk ke dalam markas Mandarin. Di sana Tony melumpuhkan beberapa penjaga dengan senjata rakitannya. Sesampainya di dalam, Tony terkejut melihat Mandarin yang ketakutan saat ditemui oleh Tony. Ternyata, Mandarin yang dia temui ini hanyalah aktor belaka. Dia hanya ditugaskan untuk berakting di depan kamera. Otak dari semua kerusuhan ini adalah Aldrich Killian itu sendiri. Saat sedang berbincang-bincang, dari belakang muncul Coldblood memukul Tony hingga pingsan. Di ruang bawah tanah, Tony yang baru siuman kaget melihat Maya ada di depannya. Maya ternyata bekerja sama dengan Killian mengembangkan serum ekstremis. Tony yang tahu Maya hanya diperalat saja, meminta bantuan Maya untuk membebaskannya. Karena Tony tahu sebenarnya Maya ingin hasil penelitiannya digunakan untuk hal baik. Belum juga Maya menjawab, Killian datang ke tempat tersebut. Di depan Tony, Killian menunjukkan rekaman Pepper Potts yang disuntik serum ekstremis. Menurut Killian, jika tubuh Pepper Potts tidak mampu bertahan, maka dia akan meledak seperti percobaan gagal yang lain. Tony pun semakin marah melihat Pepper yang kesakitan. Di saat Killian mencekik Tony, dari belakang Maya menyuruh Killian untuk melepaskan Tony. Maya mengancam akan menyuntikkan ekstremis ke dalam tubuhnya dan berpotensi terjadi ledakan besar menewaskan semua orang yang ada di sana. Killian yang kesal melihat aksi Maya langsung menembak Maya dan membunuhnya. Killian lalu pergi meninggalkan Tony. Killian dan Coldblood menemui James Rhodes yang masih tidak mau membuka armornya. Killian lalu memanaskan perut War Machine menggunakan tangannya memaksa James Rhodes untuk keluar. Di ruangan lain, Tony mendengar suara alarm dari jam miliknya. Hal itu menunjukkan kalau Mark 42 telah siap. Sementara itu, James Rhodes yang sudah tidak kuat memutuskan untuk keluar dari armornya. Rhodes langsung dihajar Coldblood hingga pingsan. Di ruangan lain, dari luar jendela, satu persatu part Mark 42 melesat masuk dan menempel di tubuh Tony dan membuatnya bisa melepaskan diri lalu menghajar para penjaga yang menghadangnya. Di luar gedung, Tony melihat War Machine yang terbang mengikuti sebuah helikopter. Namun ternyata itu bukan James Rhodes. Rhodes yang baru saja siuman langsung berlari keluar ruangan. Tony tidak bisa mengejar Killian karena tiba-tiba Mark 42 error dan belum bisa diajak terbang. Di dalam ruangan Mandarin, Tony bertemu dengan Rhodes. Mereka berdua bertanya pada Mandarin mengenai rencana yang akan dilakukan oleh Killian. Mandarin menjelaskan secara terbata-bata kalau Killian merencanakan sesuatu di pelabuhan dan setelah mengincar presiden, Killian akan menemui wakil presiden. Di perjalanan menuju pelabuhan, James Rhodes menelpon sang wakil presiden dan memperingatkannya akan ancaman bahaya Killian dan memberitahu kalau saat ini presiden dalam bahaya karena seseorang menggunakan kostum War Machine sedang terbang menuju arahnya. Setelah telepon ditutup, sang wakil presiden ternyata tidak memberitahu presiden tentang informasi yang diberikan oleh Rhodes. Wakil presiden bersekongkol dengan Killian. Di dalam bandara militer, War Machine menemui presiden dan ikut masuk ke dalam pesawat kepresidenan. Di tempat lain, Tony yang selesai mencas Mark 42 menggunakan aki kapal bersiap untuk beraksi. Di langit, War Machine masuk ke dalam ruang rapat dan menembaki semua orang yang ada di sana. Beberapa saat kemudian, Tony mendatangi pesawat kepresidenan dan memasukinya. Tony menemui Coldblood yang sedang bersiap untuk melompat. Mereka berdua kemudian bertarung. Coldblood meledakkan salah satu pintu pesawat dan membuat beberapa orang tersedot keluar. Tony yang marah menembak dada Coldblood dan berhasil mengalahkannya.
Tony lalu terjun mengejar para kru pesawat kepresidenan yang jatuh. Tony meraih semua orang dan menyuruh mereka saling berpegangan. Tony berhasil mendaratkan mereka di sungai dengan selamat. Namun sebuah truk menabrak Mark 42 hingga hancur berkeping-keping. Ternyata Tony menggerakkan Mark 42 dari jauh. Saat ini, Tony masih bersama James Rhodes menuju pelabuhan. Tony kemudian menelpon Jarvis untuk menyiapkan pesta besar. Di dalam kediaman Tony yang porak-poranda, di lantai bangunan itu, muncul sebuah gerbang yang membuka. Di pelabuhan, Killian menemui Pepper yang masih selamat setelah mendapatkan serum ekstremis. Beberapa saat kemudian, War Machine datang dan dari dalamnya keluar sang presiden. Killian berniat membunuh sang presiden di tempat ini karena dia akan membuat wakil presiden naik jabatan sebagai boneka menjadi presiden dan Killian akhirnya bisa mengontrol Amerika. Malam harinya, Tony dan Rhodes mengendap-endap di pelabuhan melihat banyak sekali anak buah Killian menjaga tempat itu. Mereka juga melihat sang presiden di dalam kostum War Machine diikat dan siap untuk dieksekusi. Killian akan menyiarkan peristiwa itu secara langsung. Di luar, aksi Tony dan Rhodes mengendap-endap diketahui oleh anak buah Killian. Mereka pun ditembaki. Tony dan Rhodes dikepung oleh para anak buah Killian yang memiliki kekuatan super. Tony lalu menunjukkan sesuatu. Dari jauh, puluhan armor Iron Man datang membantu mereka berdua. Armor-armor itu bergerak sendiri dengan arahan Jarvis. Armor-armor Iron Man itu menyebar bertempur dengan para anak buah Killian. Ternyata Tony sudah mempersiapkan semua ini. Dia membuat armor-armornya yang ada banyak itu bisa bergerak sendiri sesuai dengan arahannya. Tony kemudian memasuki salah satu armor dan melesat mencari Pepper Potts. Di dalam sebuah ruangan, Tony melihat Pepper yang tertimpa reruntuhan. Tony berusaha meraih tangan Pepper, namun dari bawah lengan Killian muncul dan melelehkan kostum Tony. Di saat Killian muncul dan mencoba memukul Tony, Tony berhasil memotong lengan Killian dan membuatnya kesakitan. Potongan lengan Killian yang meleleh membuat Pepper terjatuh. Tony lalu keluar dari armornya yang rusak dan langsung berlari. Di tempat lain, Rhodes berusaha menolong sang presiden. Dia dihadang dua anak buah Killian. Namun dengan cerdas, Rhodes berhasil menyingkirkan mereka berdua dan menyelamatkan sang presiden. Dan dengan kostum War Machine, Rhodes membawa presiden untuk menghindar. Di saat Tony akan meraih Pepper Potts yang terjebak, dia gagal. Pepper pun terjatuh masuk ke dalam kobaran api. Kini, Tony berhadapan dengan Killian yang selesai memulihkan diri. Tony masuk ke dalam salah satu armornya dan bertarung melawan Killian. Tony pun kewalahan. Tony lalu berpindah ke armor yang lain dan kembali bertarung melawan Killian. Namun Killian masih saja sulit untuk dikalahkan. Di saat Killian membelah armor Iron Man, Tony berhasil keluar lebih dulu. Di saat Tony akan memakai armor Mark 42, armor itu menabrak tiang dan ambiar. Killian lalu maju mendekati Tony. Tidak disangka, Tony memasangkan Mark 42 ke dalam tubuh Killian, lalu menyuruh Jarvis meledakkan Mark 42 itu. Tony pun melompat dan Mark 42 itu pun meledak dengan hebat. Di bawah, Tony melihat penampakan aneh dari dalam kobaran api. Itu adalah Killian yang masih hidup dan membara. Tiba-tiba dari belakang sesuatu menghajar Killian. Itu adalah Pepper Potts yang memiliki kekuatan super dari serum ekstremis. Tony pun kaget. Di atasnya, salah satu armor Iron Man mengincar Pepper dan menganggapnya sebagai ancaman karena memiliki kekuatan ekstremis. Pepper langsung melompat dan dengan mudah menghancurkan armor itu. Pepper lalu memukul Killian dan dengan lengan armor Iron Man, Pepper Potts melempar bom ke arah Killian dan meledakannya. Killian pun hancur selama-lamanya. Sesaat kemudian, Pepper Potts kembali sadar. Dia tidak tahu dengan apa yang terjadi pada dirinya. Pepper ketakutan melihat dirinya sendiri. Setelah semuanya selesai, secara mengejutkan, Tony menyuruh Jarvis menghancurkan semua armor Iron Man miliknya. Armor-armor itu lalu meledak bagaikan kembang api di angkasa. Singkat cerita, sang wakil presiden akhirnya ditangkap. Aktor yang menjadi Mandarin ditangkap. Tony berhasil menyembuhkan Pepper Potts dari efek serum ekstremis. Dan Tony sendiri kini melepaskan arc reaktor yang ada di dadanya. Dengan teknologi canggih, semua serpihan-serpihan palladium berhasil diangkat dari tubuhnya. Tony kini kembali menjadi manusia biasa. Di lain tempat, Happy yang tadinya koma kini sudah kembali siuman. Tony juga memberi Harley berbagai peralatan canggih di dalam bengkelnya. Tony lalu membuang arc reaktor miliknya ke dasar laut. Tony sadar kalau kekuatan supernya yang sebenarnya bukan bergantung dari armornya, namun dari dirinya sendiri. Dan berakhirlah alur cerita film Iron Man 3 ini guys. Semoga kalian terhibur.